Ini adalah lanjutan dari penjelasan di halaman 27 yang Ustazah kasih di pertemuan tanggal 29 September ya. Di sini ada 5 soal juga seperti yang pertemuan yang kemarin, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B 4, 6, 8, 10, 12. Relasi dari A ke B adalah faktor dari. Faktor berarti kalau faktor itu mempunyai banyak hasil, misalkan faktor dari 12. 12 bisa hasilnya berapa? Yang mempunyai bisa ini 12, 1 kali 12 dibagi 1 12, 2 bisa 2 dibagi 2 12 dibagi 2 berarti 6, faktor dari berarti 3 4. Jadi angka 12 ini mempunyai faktor 1 2 3 4 6 ya. Itu adalah faktor dari. Jadi kalau dibuat untuk relasi, misalkan di sini dia akan mempunyai banyak hasil. 12 itu mempunyai banyak hasil. Kemudian yang P yaitu 2 3 4 5 6 1 4 9 12 16 25 36 dan 40. Dari relasi di atas manakah yang merupakan fungsi? Yang ditanyakan di sini fungsi. Kita ketahui sendiri fungsi adalah domainnya tidak bercabang. Maksudnya dalam satu hasil itu tidak mempunyai banyak domain. Akar kuadrat. Kita ketahui kalau akar kuadrat itu hanya mempunyai satu hasil. Misalkan 2. Akar kuadrat dari 2 adalah 4, 3, 9. Dia tidak mempunyai hasil lain kecuali 4, 2 yaitu 4 dan 3 yaitu 9. Dari relasi ini manakah yang merupakan fungsi? Jadi otomatis fungsinya yaitu yang B. Kemudian yang kedua, diketahui fungsi f dari A ke B dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Negatif 2,1, negatif 1,2, 0,3. Ini maaf, ini salah ya. Maaf. Terus nomor 1, 4. Tentukan rumus fungsi f. Rumus fungsi yang ditanya adalah fungsi. Rumus fungsinya. Nah, kita buat misalkan di sini permisalan. Berarti kalau kita ketahui misalkan ini A, ini B. Dari sini, dari nomor 2 ini berarti kita cari domainnya yang dulu ya. Negatif 2, di sini negatif 1, 0 dan 1. Kemudian yang B adalah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Temukan rumus fungsinya. Kita nggak tahu relasinya seperti apa, bentuk relasinya itu seperti apa. Misalkan di sini. Nah, negatif 2, 1. Kalau kita bikin permisalan, misalkan negatif 2 ditambah X ya, itu sama dengan 1. Maka nilai X-nya itu sama dengan 1. Negatif 2 pindah ke sini tambah 2, maka X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, misalkan di sini adalah, kalau ini diagram batangnya, misalkan negatif 1 ditambah X sama dengan 2, maka X sama dengan 2, negatif 1 ditambah 1, maka X sama dengan 3. Terus yang ketiga di sini, misalkan 0 ditambah X sama dengan 3. X sama dengan 3 min 0. 3 min 0 hasilnya juga tetap 3. Kemudian yang keempat, di sini 1 ditambah X sama dengan 4, maka nilai X-nya sama dengan 4. Sini plus, pindah ruas jadi negatif, maka X sama dengan negatif 4 dikurangi 1 sama dengan
3. Nah, dari sini, dari awal tadi hasilnya 3, di sini juga 3, di sini juga 3, sini juga 3, dan semua tiga-tiganya ini adalah plus. Maka bisa disimpulkan bahwa rumus fungsi f(x) di sini sama dengan x plus 3. Ini adalah rumus fungsi. Rumus fungsi itu bentuk keseluruhannya. Ya. Ini adalah contoh dari soal nomor 2. Berarti nomor 2 ini terselesaikan ya. Berarti f(x) sama dengan x plus 3. Sekarang untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, nomor 3. Diketahui suatu fungsi f dengan domain P sama dengan 3, 5, 7, 9 dan kodomain himpunan bilangan asli adalah persamaan fungsinya f(x) sama dengan 4x min 6. Sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat tabel. Berarti kalau dibentuk seperti ini ya. Sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini x, ini f. Untuk x nya berarti domainnya itu adalah 3, 5, 7, 9. Dari sini 3, 5, 7, 9. Kemudian bentuk umumnya 4x min 6. Berarti di sini adalah fx sama dengan 4x plus 6. Jadi kita tinggal mengganti x ini dengan 3. Berarti kalau disubstitusi, ini ya Kak ya, 4x ditambah 6. Jadi ini f3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 4 kali 3 tambah 6 sama dengan 18. Berarti di sini isinya 18. Kemudian f 5, maka 4 dikali 5 ditambah 6. 4 dikali 5 20 ditambah 6 sama dengan 26. Berarti di sini isinya 26. Kemudian F7. Ya. 4 dikali 7 sama dengan ditambah 6. 4 kali 7 28 ditambah 6 hasilnya 34. Jadi sini 34. Kemudian F9. Maaf. Berarti 4 dikali 9 ditambah 6. 4 kali 9 hasilnya 4 kali 9 36 ditambah 6 sama dengan 42. Jadi di sini 42. Nah, bentuk dari bentuk tabel itu adalah seperti ini. Nah, terus kalau bentuk diagram panah sama seperti yang penyelesaian tadi di atas. Berarti kalau diagram panah itu seperti ini. Berarti tadi di sini 3, 5, 7, 9. Sini berarti 18, 26, 34 dan 42. Kita tinggal gabung. Nah, jangan lupa nulis relasinya itu f x sama dengan 4x plus 6. Nah, itu adalah penyelesaian di soal nomor
3. Untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, perhatikan. Diketahui fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan 2x plus 5. Nah, yang pertama adalah tentukan H5 dan H2. Nah, H juga sama dengan Fx. Berarti di sini nomor 4 diketahui dari soal ini berarti Hx sama dengan 2x plus 5. Ini adalah rumus fungsinya dari nomor 4. Yang ditanyakan adalah yang A, tentukan H5. H5 berarti kita tinggal mengganti nilai x-nya. Berarti di sini 2 dikali 5 ditambah 5. 2 kali 5 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian yang ditanya lagi H2. H2 sama dengan 2x. Kita tulis dulu 2x tambah 5. Berarti kita ganti 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 5 sama dengan 9. Anda ketahui. Kemudian yang ditanya lagi, jika HA sama dengan 23, tentukan nilai A. Nah, untuk yang B ini, berarti yang B ini, jika nih HA-nya 23, berarti sama HX itu sama dengan HA. Nah, maka hasilnya jika HA sama dengan HA-nya 23, maka nilai A-nya sama dengan, itu berarti sama dengan, kita tulis soal ini dulu ya, 2x ditambah 5. Oh, karena ini A berarti ini A. 2A ditambah 5 sama dengan 23. Karena ini X A, di sini juga kita ganti dengan nilai A. Maka 2A ditambah 5 sama dengan 23. Kita 2A sama dengan 23. 5-nya kita pindahkan ruasnya. Kalau di sini positif, pindahnya jadi negatif 5. Maka 2A sama dengan 23 dikurangi 5 sama dengan 18. Maka nilai A sama dengan 18 dibagi 2. Jadi ketemu A-nya sama dengan 9. Nah, coba kalau kita substitusi. Nah, di sini apakah benar 2A ditambah 5 itu sama dengan 23? Nah, coba kita buktikan ya. Berarti misalkan 2A ditambah 5 sama dengan 23. A-nya kita ganti 9. Berarti 2 dikali 9 ditambah 5 sama dengan 23. 2 kali 9 18 ditambah 5 sama dengan 23. 18 tambah 5 23 sama dengan 23. Maka pernyataan ini adalah terbukti. Nah, itu adalah penjelasan dari soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, kita selesaikan di sini. Nomor 5. Gambarlah grafik fungsi fx. Grafik fungsinya yaitu di 2x pada bidang kartesius dengan domain dan kodomainnya himpunan bilangan real. Nah, ini adalah grafik kartesius. Berarti domainnya kita buat tabel seperti tadi ya. Bilangan real berarti bilangan itu nyata. Kita mulai dari, berarti ini x, ini dengan fx. X-nya sama dengan, kita kasih 5 contohnya.
Nah, misalkan seperti ini ya. Untuk bilangan real karena tidak ditentukan sampai berapa dan sampai berapa, tidak ada batasannya. Kita boleh mulai dengan angka 1. Kemudian di sini 2, 3, 4, 5 ya. Karena di sini fx-nya sama dengan 2x, maka kita hanya bisa mengganti x-nya di sini berarti 2 kali 1 2. X-nya sama dengan 2 berarti 2 kali 2 4. 3 berarti 2 kali 3 6. Kita ganti X-nya jadi 4 berarti 2 kali 4 8 dan 5 kali X-nya 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Setelah kita sudah bisa menentukan ini X, berarti ini X, ini fx atau bisa dikatakan Y. Nah, ini adalah titik. Kita bisa membuat diagram Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesius, di sini ya. Misalkan seperti ini. Ya. Di sini, misalkan di sini adalah 1, 4, 5. Nah, di sini nanti Ustazah langsung singkat ya dengan berarti ini 2, 4, 5, 24 di sini 6, 8, 10. Berarti 1 ke 2. Sini 2 ke 4. Berarti di sini kemudian 3 ke 6. Maaf ya, ini membuatnya tidak pakai kertas berpeta. Kalau kalian sudah mengerjakan, kalian ini kertas berpeta biar lebih rapi lagi. Ini adalah misalkan seperti itu. Nah, di sini dia akan membentuk garis lurus. Misalkan ini adalah kita bisa membentuk bersama. Nah, garis lurus inilah mempunyai persamaan, jadi fx sama dengan 2x. Ini adalah garis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi persamaan garis lurus, itu di bab 4. Nah, untuk ulangan, Ustazah hanya formatif 2. Kita hanya menggunakan 2 materi, yaitu koordinat Kartesius dan relasi dan fungsi. Kalian pelajari betul-betul. Insya Allah yang Ustazah jelaskan atau soal-soal yang Ustazah bahas, insya Allah akan keluar di formatif. Mungkin mungkin nomornya atau apanya bilangannya yang Ustazah ganti, tapi seenggaknya sedikit insya Allah akan ketemu. Ustazah Ustazah keluarkan di ulangan formatif 2. Soal ada 25. Nanti kita ulangan formatifnya insya Allah dimulai tanggal 19. Dan pertemuan selanjutnya Ustazah akan bahas tentang persamaan garis lurus. Nah, silakan dipelajari soal-soal yang Ustazah kasih tadi. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Apabila ada salah-salah atau kekurangan, nanti kalian bisa komen di komentar atau di japri di WA Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.